Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Biarlah tidak mengurangi semangat kita, hasrat kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, biarlah dengan mulut kami boleh berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, menyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan sebentar kami akan menerima berkat dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati firman Tuhan yang sebentar ditaburkan
Tuhan urapi hamba-Mu, dan Tuhan memberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kekuatan doa. Saya akan bacakan di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia punya kehidupan doa yang luar biasa di hadapan Tuhan. 3 kali sehari dia selalu berdoa dan memuji Allahnya di tengah-tengah kesibukannya yang sangat besar dalam kerajaan Darius pada saat itu, yaitu kerajaan Media dan Persia. Daniel tetap memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada saatnya, waktunya yang sudah ditentukan, dia akan pulang ke rumahnya, naik ke atas tingkap rumahnya dan berdoa menuju ke arah Yerusalem, di mana bait suci Allah ada di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel ini disertai oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan luar biasa, sehingga Darius mengangkat dia menjadi salah satu dari 3 orang yang dipercaya membawai 120 wakil-wakil raja di seluruh kerajaan Darius pada saat itu. Dan di antara ketiganya itu, dan di antara seluruh para wakil raja, Daniel punya kelebihan. Itulah sebabnya raja sangat menyayangi Daniel. Raja berniat untuk mengangkat Daniel ini lebih tinggi lagi, membawai seluruh wakil raja di seluruh negara, di seluruh negeri kerajaan dari Darius ini. Nah, saudara, disitulah kemudian teman-temannya itu merasa iri hati, mencari kesalahan. Di mana kesalahannya yang akan membuat untuk dipakai untuk melaporkan kepada raja. Tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun. Daniel hidup memerintah dengan baik, hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga tidak didapati kesalahan apapun. Lalu mereka berunding, tidak ada kesalahan apapun yang dapat dijadikan alasan untuk kita melaporkan kepada raja. Hanya ada satu yang bisa kita pakai untuk menyalahkan Daniel, yaitu tentang kehidupan doanya, tentang ketaatannya kepada Tuhannya. Itu yang bisa kita manfaatkan. Maka mereka berunding dan membuat sebuah siasat untuk menjatuhkan Daniel, lalu membujuk raja untuk membuat undang-undang atas nama raja, yaitu dalam 30 hari tidak boleh seorang pun memohonkan suatu permintaan kepada dewa-dewa lain, kepada manusia selain kepada raja. Dan sanksinya adalah kalau mereka kedapatan melanggar titah raja ini, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Artinya apa? Artinya hukuman mati sudah menanti. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan doa Daniel ini sudah menjadi gaya hidup Daniel.
sudah menjadi sebuah gaya hidup. Artinya dia harus melakukan doanya. Dia tidak bisa melepaskan kehidupan doanya. Dia tidak bisa melepaskan Tuhannya. Setiap hari dia harus berdoa secara rutin 3 kali sehari. Dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berdoa dan memuji-muji Allahnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Daniel. Sebuah teladan bagi kita. Kekuatan doanya yang luar biasa nanti akan dibuktikan ketika dia berani menantang maut yang ada di depannya. Nah saudara-saudara, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dituliskan dalam Alkitab yang mempunyai kehidupan doa yang luar biasa. Paulus dan Silas ketika dia berada di Filipi, karena dia mengusir roh petenung yang ada pada hamba perempuan, hamba dari yang memilikinya itu, orang yang kaya di kota Filipi, karena mendapatkan penghasilan dari petenungnya itu. Dan pada saat itu mereka menghasut sehingga Paulus dan Silas yang sedang menginjil di sana ditangkap. Tetapi apa yang terjadi saudara? Paulus dan Silas tengah malam itu, pada saat itu semuanya sedang tidur. Paulus dirantai, dipasung, ditempatkan dalam penjara yang paling tengah, dijaga. Kepala penjara ditempatkan di sana untuk menjaga Paulus jangan sampai lolos. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allahnya. Orang-orang yang ada dalam penjara itu mendengar apa yang mereka pujikan kepada Allahnya. Dan saudara, apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas ini sedang berdoa? Maka terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu bergoyang. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, dan rantai pasung yang membelenggu Paulus dan Silas itu terlepas semuanya. Saudara, ini adalah sebuah kekuatan dari doa dari Paulus dan Silas. Saudara, doa ini adalah ada kekuatan di dalam doa dan pujian. Tetapi seringkali kita melupakan doa dan pujian ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Kehidupan doanya luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya, ketika melayani di dunia ini, Yesus, dia selalu menyempatkan diri, mencari waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Entah itu malam hari, pagi-pagi buta, siang hari, Yesus senantiasa berdoa. Itulah kekuatannya yang luar biasa. Dan kita tahu ketika malam itu sebelum ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kekuatan dari Tuhan supaya diberikan kekuatan untuk menjalani penyaliban pada esok harinya. Dia harus minum cawan yang harus dia minum, yaitu dia harus mencurahkan darahnya. Dia harus disiksa, dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan Yesus menang karena doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadikan doa dan pujian itu sebagai gaya hidup kita. Rasanya tidak enak kalau kita tidak berdoa. Ada sesuatu yang kurang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa itu memang tidak gampang. Jika dilakukan dengan rutin, di waktu-waktu yang tetap, kita menyediakan waktu untuk berdoa secara rutin. Mungkin kalau ada waktu luang, kita bisa melakukannya. Bagaimana jika kita mengalami kesibukan? Apakah kita mau menyempatkan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan?
Kalau kehidupan doa ini sudah menjadi sebuah gaya hidup kita, kita pasti akan mempunyai waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Karena pada saat kita berdoa dan memuji Tuhan, kita sama dengan melayani Tuhan secara pribadi. Kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa memuji kebesaran-Nya. Dan kita boleh merasakan kelegaan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang serba sulit, kadang-kadang kita sulit untuk berdoa. Dalam situasi yang serba sulit, mungkin kita mengalami masalah, kita mengalami sesuatu yang membuat kita menjadi bingung. Kadang-kadang kita sulit untuk berdoa. Tetapi ada orang yang ketika mendapatkan berkat yang luar biasa, harta yang banyak, kesenangan hidup yang bisa dinikmati, justru kadang-kadang lupa untuk berdoa. Pada saat kekurangan, pada saat dalam perjuangan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi saat diberkati, kadang-kadang lupa berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi lihat kehidupan Daniel, punya kehidupan yang luar biasa. Ketika dia di istana raja, dalam kehidupan istananya, dalam kesibukannya, dalam keberkatan, menjadi pegawai raja yang tinggi, Daniel tetap punya waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, mari kita punya ketetapan hati untuk kita punya waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ya, ada sebuah nyanyian yang luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kekuatan Tuhan itu mengalir terus dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita tidak akan goyah. Bagaimana dengan Daniel? Ketika raja mengeluarkan sebuah surat undang-undang yang sudah dimeteraikan oleh meterai dari cincin raja dan dimeteraikan dengan cincin para pembesar. Menurut undang-undang kerajaan Media dan Persia, apa yang sudah dicap itu tidak boleh dibatalkan, jadi harus dilaksanakan dalam 30 hari. Tidak boleh orang memohonkan sesuatu kepada dewa-dewa lain atau kepada manusia lain kecuali kepada Raja Darius. Siapa yang melanggar akan dilemparkan ke gua singa. Tetapi Daniel, dia tidak takut. Matanya ditujukan kepada Tuhan dan diarahkannya ke Yerusalem, ke arah bait suci yang ada di sana. Dan dikatakan seperti biasa, dia melakukan doanya dan memuji Allahnya. Sementara orang-orang yang berusaha menjatuhkannya, mengintip dia, mengendap-endap, mencari kesempatan untuk melihat dia. Apa Daniel berani berdoa kepada Allahnya? Dan ternyata Daniel masuk rumah dan berdoa. Maka ditangkaplah Daniel, maka dibawa kepada raja, dan mereka berkata kepada raja, "Ya Tuanku Raja, menurut undang-undang Media dan Persia yang sudah tidak boleh diubahkan dan dibatalkan, orang yang melanggar titah raja harus dihukum." Raja menjadi sedih, tapi Daniel dia tidak takut konsekuensi yang akan dihadapinya, karena dia tahu dia punya Allah yang luar biasa. Raja menjadi sedih dan berusaha untuk melepaskan Daniel.
Sampai sore bingung. Sampai orang-orang musuh-musuh Daniel itu berkata, "Raja, tidak boleh berlambat-lambat, karena ini harus dilaksanakan." Terpaksa Daniel dibawa ke gua singa, dan raja masih berpesan, "Kiranya Allah yang engkau sembah dengan tekun itu, dapatkah dia menyelamatkan engkau?" Lalu dimasukkan ke gua singa itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu singa-singa yang ganas itu, yang sengaja dilaparkan, tidak memangsa Daniel, hanya diam, mulutnya terkatup, jinak. Saudara, apa yang terjadi sebetulnya? Itu adalah kekuatan doa yang dilakukan oleh Daniel. Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu. Raja Darius tidak bisa tidur, semalam-malaman berpuasa, tidak makan, tidak minum. Pagi-pagi benar, dia datang menuju ke gua singa itu. Dia panggil dengan suara yang sayu, "Daniel, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah itu, di mana engkau tekun berdoa dan beribadah kepadanya, sanggupkah dia melepaskan engkau dari cakar singa itu?" Lalu Daniel, dia menyaut, "Ya Tuanku Raja, hiduplah Tuanku Raja. Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga aku tidak diapa-apakan. Dan ternyata aku tidak bersalah, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Dan juga di hadapanmu ya Tuanku Raja, aku tidak melakukan kejahatan apapun." Wah, luar biasa. Sehingga buka itu, angkat Daniel, angkat dari lubang singa itu. Daniel diangkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan doa yang luar biasa. Saudara, tetaplah berdoa dalam situasi apapun. Ketika larangan itu didengar oleh Daniel, dan Daniel mendengar undang-undang itu sudah dicap oleh meterai raja, Daniel tetap berdoa. Berarti situasi dan kondisi apapun tidak menggoyahkan iman Daniel untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita mengalami masalah dalam hidup kita? Situasi yang serba sulit. Jangan lari kemana-mana, saudara. Cari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dalam situasi apapun. Karena hanya dengan doa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita naikkan dengan sungguh-sungguh hati. Tetaplah berdoa. Itu pesan dari Tuhan. Itu ada dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Dan saudara-saudara, Allah itu mendengar doa-doa Daniel, melepaskannya dari cakar singa itu. Demikian juga kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan doa, dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita boleh mempersembahkan, kita boleh memohonkan kepada Tuhan apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kesulitan kita, dan kita memuji-muji Tuhan. Artinya kita mengucap syukur atas segala kemurahannya. Kita yakin Allah kita akan ada waktunya nanti, akan melepaskan kita dari setiap masalah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lari kepada yang lain. Jangan lari kepada teman. Jangan lari kepada siapapun. Jangan lari kepada manusia. Jangan lari dan bergantung kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga manusia yang terbatas. Tetapi kalau kita datang langsung kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, kita naikkan doa-doa kita, Tuhan akan memberikan pertolongan. Dan jangan lupa saudara, jadikan doa itu menjadi gaya hidup kita.
Jadikan doa dan penyembahan, pujian itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga kita menyempatkan waktu, menyediakan waktu ya secara rutin dan terus kita lakukan dengan tekun. Berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, melekat terus kepada Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur itu. Dan Tuhan berkata, kalau ranting itu tidak melekat pada pokoknya, ranting itu tidak bisa berbuah. Orang yang tidak melekat kepada Tuhan, dia di luar Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita adalah mata yang tertuju kepada kasih setia Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara, kalau mata kita tujukan terus kepada Tuhan dalam situasi apapun, kita akan percaya dan kita senantiasa berharap dalam setiap doa dan permohonan kita, dan kita akan mendapatkan kelegaan pada saatnya. Saya akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mata kita harus kita tujukan kepada Tuhan. Mataku tertuju pada kasih setiamu, kepada kasih karunia Tuhan, kepada kemurahan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada kuasa-Nya, kepada mukjizat-Nya, kepada Tuhan sendiri. Jangan kepada siapapun, jangan kepada dunia ini. Dunia hanya sementara, tetapi pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dan yang kedua, saudara, hidup dalam kebenaran Tuhan. Artinya hidup ini kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak lakukan. Kita tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan yang mungkin kadang-kadang tidak sesuai dengan daging ini. Karena daging ini bertentangan dengan roh. Kehidupan rohani itu yang penting, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan daging yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus dimatikan, harus dikalahkan. Mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Ternyata aku tidak bersalah kepada Allahku dan kepada Engkau ya Tuanku Raja. Tidak ada kejahatan yang aku lakukan kepada Tuanku. Itulah sebabnya Allah mengirimkan malaikatnya untuk mengatur mulut singa-singa itu, sehingga aku tidak diapa-apakan. Singa-singa ini menggambarkan masalah-masalah. Singa itu buas yang setiap saat menerkam, mematikan. Tetapi bersama dengan Tuhan, masalah sesulit apapun, ada jalan keluar. Ada pertolongan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan doa dan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita, karena ada kekuatan di balik semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan, dekat dengan Tuhan. Di dalam doa dan penyembahan kami, biarlah kehidupan doa ini menjadi gaya hidup kami. Kami akan sempatkan waktu, kami akan cari waktu untuk senantiasa datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memohonkan sesuatu kepada Tuhan. Kami berharap sepenuh kepada Tuhan. Mata kami tujukan kepadamu ya Tuhan, karena hanya di dalam Engkau saja ada kekuatan,
ada pertolongan yang luar biasa. Seperti Engkau melepaskan Daniel dari singa-singa yang ganas itu, kami percaya orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati di dalam doa dan permohonan dan penyembahan dan pujian akan mendapatkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya banyak yang mengalami kesulitan hidup saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka semua boleh datang kepadamu dan matanya ditujukan kepadamu, dan mereka mau hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan Engkau akan memulihkan keadaan mereka, akan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.